Provinsi Kalimantan Barat memiliki kantong kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Bagaimana tidak, dari pendapatan per kapita per bulan, Kalbar terendah yakni sebesar Rp206.000 lebih. Problem kemiskinan tersebut mengundang keprihatinan sejumlah pihak, baik pemerintah maupun swasta serta masyarakat. Sebab jika masalah kemiskinan tidak segera dieliminir, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru. Apalagi Al-Quran mengemukakan kemiskinan sangat dekat dengan kekufuran. Dompet Umat Kalimantan Barat, lembaga nirlaba milik masyarakat Kalbar, bertujuan mengangkat derajat kehidupan, baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan maupun spiritual duafa yang bersandar pada pengembangan sumber daya lokal yang berbasis komunitas dengan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR, serta dana kemanusiaan lainnya. Dompet Umat didirikan sebagai bentuk keprihatinan dengan realitas sosial ekonomi umat serta berbagai bentuk upaya memaksimalkan potensi zakat, infak, dan sedekah yang ada di Kalimantan Barat. Dompet Umat beroperasi pertama kalinya pada tanggal 3 Desember 2001, bertepatan 17 Ramadan 1422 Hijriah. Kini lembaga yang telah berusia 10 tahun juga telah berbadan hukum yayasan pada kantor notaris Edi Dwi pribadi. Gelombang pasang surut sempat melanda lembaga penghimpun dana zakat yang menggunakan manajemen modern ini. Pernah mengalami mati suri aktivitas tahun 2003. Setahun kemudian, berbekal semangat dan niatan tulus ikhlas, Dompet Umat kembali berikhtiar beraktivitas melayani umat dengan menggunakan garasi rumah sebagai kantor. Pada tahun 2005, mendapatkan akreditasi dari pemerintah Kota Pontianak. Pada akhir 2007, Dompet Umat dipercaya menjadi jejaring dompet duafa untuk wilayah Kalimantan Barat. Sejak pertama berdiri hingga saat ini, Dompet Umat telah mendayagunakan dana untuk menjalankan beragam program berbentuk layanan, di mana hampir setiap program layanan yang dilaksanakan mendapatkan sambutan positif penerima. Tidak hanya itu, mereka juga berharap Dompet Umat terus mencari formulasi progresif dalam mempercepat membantu saudara-saudara yang lain. Dari beasiswa PSM ini sangat butuh sekali dari Dompet Umat, dan saya ucapkan terima kasih kepada para donatur Dompet Umat yang telah berdonasi kepada program pendidikan. Salah satunya adalah BSM, BSD Mandiri. Semoga dengan Dompet Umat ini kita menjadi siswa-siswa dan mahasiswa yang berguna, yang sukses. Dan harapan saya untuk kedepannya adalah bagaimana Dompet Umat ini tidak hanya untuk angkatan ketiga atau keempat saja, bahkan untuk angkatan-angkatan berikutnya. Mudah-mudahan Dompet Umat tetap jaya dan tetap berada di Kalimantan Barat ini untuk menjadi lembaga yang paling utama dan terbaik di Kalimantan Barat. Dengan adanya kehadiran Dompet Umat, kami berusaha bahwa kami yakin Dompet Umat itu bisa membawa kami untuk lebih ke depan. Dengan usaha dari usaha nol, dari bikin extender hingga sampailah seperti ini yang Anda lihat sekarang ini. Dengan kehadiran Dompet Umat ini, saya yakin masyarakat miskin seperti saya ini, saya yakin lebih terbantu lagi. Jadi lembaga ini atau BMT Dubai ini adalah merupakan inisiasi dan dibentuk oleh kerjasama antara Dompet Umat Kalimantan Barat dengan Masjid Baitus Salam. Kita melihat bahwa
manfaat yang dirasakan oleh masyarakat cukup besar karena pertumbuhan yang cukup drastis, di mana sekarang jumlah anggota BMT Dubai itu sudah sampai hampir 500 orang. Nah, kalau kita lihat sejak tahun 2009 itu hanya 50-an, jadi setahun ke belakang ini sudah berkembang menjadi hampir 500 orang gitu. Nah, alhamdulillah ini kami rasakan, khususnya di Baitul Salam ini kita sudah ada TPA, ini merupakan bantuan dari Dompet Umat, kemudian juga setelah berdiri BMT yang merupakan kerjasama antara Dompet Umat dengan Masjid Baitul Salam. Nah, BMT ini skalanya awalnya itu Kelurahan Banjarserasan, sekarang sudah kopnya sudah kecamatan bahkan kota Madiani, dan ini patut kita syukuri. Nah, ini semuanya adalah berkat kerjasama dari Dompet Umat. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah mempercayai Dompet Umat sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa menjahit baju lebih baik dari yang biasanya. Dompet Umat Kalbar memiliki visi mengembangkan masyarakat di Kalbar yang berdaya dan memiliki keunggulan kompetitif. Kita melakukan kegiatan, ada 3 yang utama. Pertama, kegiatan pelayanan. Kegiatan pelayanan ini dimaksudkan bagaimana masyarakat pada ambang bawah kemiskinan itu kita bisa berikan santunan, mulai dari layanan kesehatan, layanan pendidikan, maupun layanan umum, yang tujuannya adalah masyarakat yang kurang mampu tersebut tidak semakin parah. Yang kedua, program pemberdayaan bertujuan dalam jangka pendek atau jangka panjang bisa menghasilkan kemandirian bagi masyarakat tersebut. Contoh sederhana adalah pemberian beasiswa. Sejumlah penerima manfaat kita yang menerima program beasiswa kini sudah mandiri dan sudah bekerja. Kemudian kita juga melakukan pendekatan ekonomi lewat beberapa program. Mulai dari program yang disebut dengan Warung Harapan, kemudian kita juga punya program Koin Emas, kita juga punya program pelatihan keterampilan yang orientasinya adalah bagaimana masyarakat meningkat kemampuan dalam berekonomi. Sebagian mustahik penerima manfaat kita, dan sudah ada penelitian bahkan yang dilakukan secara mikro, derajat pendapatan masyarakat yang kita dampingi itu meningkat. Kemudian terakhir, kita juga ingin menjadi lembaga yang mandiri ke depan, salah satunya dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha. Kegiatan-kegiatan usaha ini dilakukan, semangatnya keuntungan dari usaha itu sebagian besar akan kita gunakan untuk membiayai program-program Dompet Umat. Sudah menjadi komitmen Dompet Umat memberikan pelayanan terbaik dan selalu berupaya menjadi lembaga kemanusiaan terdepan dalam membantu permasalahan umat, terutama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Seperti program layanan kesehatan untuk menyelamatkan ibu dan anak bangsa, layanan bersalin cuma-cuma. Saya berterima kasih kepada donatur Dompet Umat yang telah membiayai persalinan istri saya. Kunci kita adalah berusaha untuk menjaga amanah masyarakat, terus berbenah diri, dan kita juga berharap mulai akhir tahun ini kita sudah mendapatkan dukungan dari salah satu lembaga sosial. Kita akan diberikan asistensi untuk penerapan ISO 9001 tahun 9001 2008. Jadi penerapan ISO 9001 versi 2008 ini dukungan dari salah satu lembaga sosial kepada Dompet Umat agar pengelolaan manajemen kita semakin baik lagi.